Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan, anak-anak yang disayangi, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat terus melaksanakan puasa dan semua amal ibadah di bulan puasa dalam keadaan sehat walafiat. Semua ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita dikuatkan untuk beribadah. Malam ini tiba pula giliran saya untuk mengisi kuliah Ramadan menjelang tarawih, dan seperti biasa tema kita tetap satu, yaitu memahami ayat-ayat kandungan ayat suci Al-Quran. Dan malam ini judulnya mempererat silaturahim. Ya, kita ambil ke ayat surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Sungguhnya atau sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Apa yang mempersaudarakan orang beriman itu? Padahal dia tidak seayah, tidak seibu, ya, tidak sesuku, tidak sekampung, bahkan negaranya berbeda. Ujungnya adalah yang mempersatukan orang itu menjadi saudara adalah imannya itu. Iman bersatu, membuat dia bersatu. Iman kepada Allah berarti Tuhan kita satu, yang kita sembah satu, yang kita tuju satu, pengabdian kita, diri kita mengabdi kepada yang satu, sama-sama satu. Makanya kita harus bersatu. Ya. Yang kedua yang mempersatukan kita adalah Rasul. Nabi besar Muhammad SAW menjadi ikutan kita, satu juga. Ya. Nabi kita satu, ikutan kita satu. Ya. Kemudian Nabi membawa wahyu Allah yang terhimpun dalam kitab suci Al-Quran satu juga. Jadi menyatukan kita. Nah, orang beriman itu kata Nabi harus saling menyayangi supaya rasa kebersatuan itu tetap terasa satu. Ya. Bagaimana cara menyayangi orang-orang yang seiman dengan kita, saudara kita? Apa? Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai orang itu mencintai saudaranya, mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya seperti apa yang dia cintai sendiri. Artinya apa itu? Artinya bukan hanya mencintai begitu saja. Apa yang kita sukai, maka itu berarti juga kawan kita suka. Kita rasakan itu. Ya. Apa yang tidak kita sukai, jangan kita lakukan kepada kawan kita. Apa yang kita sukai, lakukan itu kepada kawan kita. Kasih itu kepada kawan kita. Nah, makanya Nabi menganjurkan supaya kita saling
memberi, saling bersedekah antara satu dengan yang lain. Itu cara-cara untuk mempererat silaturahim. Apa arti silaturahim? Silah itu artinya hubungan, tali. Rahim itu rahim. Rahim itu adalah yang ada di dalam perut ibu-ibu. Kita manusia ini sebelum lahir ke dunia itu disemai di perut ibu. Mula dalam bentuk air, berubah menjadi gumpal darah, darah menjadi daging, daging kemudian dibentuk oleh Allah, lalu ditiupkan roh, itu di tempat rahim. Rahim itu tempat bertemunya kasih sayang. Kasih sayang siapa? Bertemunya kasih sayang ibu dengan ayah, di rahim itu bertemunya. Jadi kita ini adalah buah dari kasih sayang. Buah dari kasih sayang ketika keluar ke dunia seharusnya juga mengantarkan kasih sayang dan mencari kasih sayang itu. Sesuatu yang terbentuk oleh kasih sayang, dia akan hidup mencari kasih sayang dan memberikan kasih sayang. Itu. Oleh sebab itu, maka silaturahim itu artinya apa? Kita hubungkan kasih sayang antara satu rahim dengan rahim yang lain. Kita keluar dari rahim ibu kita, saudara kita, sahabat kita keluar dari rahim, kita hubungkan dengan apa? Mempertemukan kasih sayang. Maka di bumi ini kita berkasih sayang. Kita belajar ke semut. Semut itu sibuk ilir mudi, bekerja, tapi jumpa dengan kawannya, salam. Jumpa dengan kawannya, salam. Sekarang sebelum corona ini orang kalau salam cipika-cipiki, ya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Tapi hati-hati, yang dicium itu yang halal, ya. Jangan dicium yang tidak halal. Nah, atau yang berpenyakit, ya, kawan kita jangan dicium kawan orang. Jadi itu bahagian dari cara kita selalu mempertemukan silaturahim di luar. Saya ulangi, masing-masing kita ini semua terlahir sebagai buah kasih sayang. Ingat itu. Makanya kawan kita ingin kasih sayang dari kita. Dan kita juga begitu sebaliknya. Hatta yuhibba li akhi, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia akan kasihkan kepada kawannya apa yang ia suka. Kalau kawannya suka, dia suka dikasih itu. Kalau kawannya tidak suka, tidak dia kasih itu. Tetapi dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, bisa terjadi kasih sayang itu menurun atau berkurang atau bahkan putus. Kenapa? Karena manusia ini, kita ini sebagai manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Sehebat apapun orang, tidak akan bisa hidup sendiri. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kalau kambing bisa, kita tidak bisa. Makanya manusia itu harus hidup berkelompok, hidup bersama-sama, berinteraksi. Disebut manusia itu adalah makhluk sosial, saling berinteraksi dengan yang lain. Jadi manusia hidup bersama. Di satu sisi seperti itu. Tetapi di sisi lain, manusia itu punya kepentingan, punya kebutuhan sendiri-sendiri. Dalam kehidupan bersama, orang punya kebutuhan sendiri-sendiri. Ya. Apa yang akan terjadi? Terjadilah perlombaan, terjadilah kompetisi dalam hidup. Setiap orang yang berkompetisi ingin menang dalam kompetisinya. Untuk menang, orang bisa melakukan apa saja. Nah, ketika itu diperlukan adanya aturan hidup. Allah turunkan aturan hidup itu. Tetapi dalam berkompetisi tadi, orang lupa kadang-kadang dengan aturan hidup yang bernama hukum itu, maka terlanggarlah orang lain. Maka terjadilah konflik, bisa putus silaturahim. Ketika itu, ya, innamal mu'minuna akhwatun fa aslihu baina akhawaikum.
Bila terjadi kasih sayang itu renggang, apalagi putus, segera islahkan. Segera islahkan. Apa artinya? Damaikan, bungkan, ya. Itu adalah memang sudah menjadi sunnatullah, terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan kepentingan, orang bisa terjadi bersilang kata, tapi cepat hubungkan silaturahim itu. Maka dengan cara mengislahkan antara satu dengan yang lain. Setelah diislahkan, maka kemudian jadi mengislahkan yang pertama kali itu tugas kita apa? Di rumah tangga kita sendiri. Anak, cucu, saudara, kalau terjadi cepat islahkan. Di masyarakat juga seperti itu, islahkan. Ya. Orang yang mengamalkan ayat ini, dia akan mempertautkan orang yang berpisah. Tetapi orang yang mengingkari ayat ini, dia akan memisahkan orang yang sudah bertaut. Dia akan memisahkan orang yang sudah bersatu. Tetapi orang yang mengamalkan ayat ini, dia akan mempersatukan orang yang terpisah. Bapak Ibu sekalian, apa cara? Tadi sudah katakan, kita bersilaturahim dengan saling tegur sapa, mengunjungi. Ya, kalau sekarang kan sudah ada WhatsApp. Bertanya, kirim menjelang berbuka, selamat berbuka, semoga kita sehat semua. Jadi itu mah, ya. Atau subuh bangunkan kawan dengan telepon, itu silaturahim. Mendoakan semoga ibu, bapak, saudara, kawan sehat. Itu sudah sambung, mengingatkan. Mudah sekarang untuk menjalin silaturahim itu. Yang kedua, jaga semua hal yang bisa merusak silaturahim. Nah, dalam surat berikut, surat ayat yang ke-11, surat Al-Hujurat ini diingatkan hal-hal yang akan merusak silaturahim itu. Apa? Dalam surat ayat ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Kini di negara kita ini yang paling banyak. Saling mengejek, saling mengolok-olok, saling merendahkan antara satu dengan yang lain. Allah mengingatkan apa? Asa an yakunu khairan minhum. Boleh jadi yang mengolok-olok itu lebih baik, apa? Yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Kenapa? Allah yang tahu. Jadi mudah-mudahnya mengecek orang sase, tidak sebentar orang-orang bid'ah, tidak sebentar orang kafir, orang munafik. Itu Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, la yarmi rajulun rajulan bil kufri wala bil fusuq illar tadda ilai illam yakun sahibu kadzalik. Jangan biasa menuduh orang fasik, menuduh orang kufur, ya, menuduh orang berbuat bid'ah segala macam. Tidak sebentar, asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi yang diolok itu lebih baik. Allah mengatakan bisa jadi tuduhan-tuduhan yang dituduh kepada orang lain itu kembali kepada yang menuduh apabila yang dituduh itu tidak seperti itu. Allah yang tahu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang tahu siapa yang sesat, siapa yang dapat petunjuk. Jangan mentang-mentang masuk pengajian sebentar orang sudah kafir semua. Sombong namanya. La yaskhar qaumun minkum wala nisa'an min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Di sini dikhususkan lagi. Dan janganlah juga wanita mengolok-olok wanita yang lain. Ini khusus. Ibu, bapak sekalian harus ingat. Dalam Al-Quran ini wanita disebut secara khusus. Artinya apa tuh? Mohon maaf,
yang paling banyak, yang paling suka terlibat mengolok-olokkan orang itu adalah perempuan. Bahkan suaminya sendiri sering dia rendahkan pada orang lain. Ini hati-hati nih, ya ibu-ibu atau anak-anak yang sudah punya suami, hati-hati. Waktu Nabi Isra Mi'raj ditontonkan oleh Allah para nabi, ternyata isi neraka itu banyak perempuan. Banyak perempuan. Disampaikan oleh Nabi, para sahabat, kemudian sahabat bertanya, kenapa kok banyak perempuan ya Rasulullah? Yang artinya perempuan. Apa sebab kami? Karena Nabi mengatakan karena dia tidak bersyukur kepada suaminya. Apa maksud tidak bersyukur? 10 tahun suaminya berbuat baik kepadanya, sekali suaminya salah, hilang semua kebaikan suaminya. Ini calon perempuan wanita yang akan masuk neraka. Hati-hati. Dalam ayat ini diingatkan, wala nisa'an nisa'in. Janganlah seorang perempuan mengolok wanita lain karena suka mengolok-olok itu. Nah, ini gunanya kita sering datang ke masjid biar ada yang mendengar pengajian itu. Jadi biar kita saling mengingatkan. Khusus ya. Jadi khas itu perempuan. Kemudian wala talmizu anfusakum. Jangan kamu menghinakan dirimu sendiri. Apa ada orang menghinakan dirinya? Ada. Cara apa? Hina orang kan balas hina kita. Pasti orang balas. Itu menghina namanya. Orang dihina, anak saya segala macam, kau anak sia. Sabui, ya. Ada dulu di kampung itu orangnya bersaudara mah dan sepupu. Jadi bapaknya itu bekerja sebagai tukang jual kue. Bapak sepupunya, bapaknya sopir. Nah, dihinanya saudaranya, dibaliknya pula boleh seperti itu. Jadi jangan menghina orang, wala talmizu anfusakum. Itu semua akan menyebabkan silaturahim itu putus, renggang. Kalau mau silaturahim kuat, lakukan apa yang akan memperkuat silaturahim. Saling memberi, saling tegur sapa. Nah, salah satunya bermusafahah. Salam-salaman itu adalah silaturahim. Kita kan biasa bersalaman sehabis salat. Nah, sekarang banyak pula orang, udah ada lagi yang mengatakan itu bid'ah. Ya. Para Nabi mengatakan tasafahu tahabbu. Biasakanlah bersalaman, kalian akan saling mencintai. Nah, kawan kita yang mengatakan bid'ah itu kenapa kok sesudah salat saja silaturahim? Dia dibid'ahkan bukan salamnya, tapi dibid'ahkannya karena sudah salat dianggap rangkaian dari salat. Tidak ada hubungan dengan salat lagi. Salat sudah selesai. Ya. Jadi jangan biasa mengolok-olok seperti itu. Nah, tasafahu tahabu. Biasakan bersalaman. Kita salaman sehabis salat itu nggak ada hubungan dengan salat. Salat selesai. Tidak bersalam juga nggak apa-apa. Ya. Tetapi